Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbana zidna ilman nafian wa fahma wa amalan solihan amma ba'du. Kawan-kawan yang saya muliakan, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kali ini kita akan kembali membicarakan tentang seputar dunia menulis. Seputar dunia menulis yang kali ini kita akan membahas tentang apa hebatnya tulisan itu. Untuk menelusurinya, pertama kita perlu ingat bahwa ketika kita membuka lembaran-lembaran ayat suci Al-Quran, maka kita akan menemukan yang namanya surat Al-Qalam. Apa itu artinya? Al-Qalam berarti pena. Pena itu untuk apa? Untuk menulis. Yang kedua, kita juga tentu sangat hafal dengan surat Al-Quran yang pertama kali diturunkan dan berbunyi Iqra, bacalah. Dari dua ayat itu kita menemukan kesejalinan, ada motivasi untuk menulis dan juga ada motivasi untuk membaca. Membaca dan menulis, menulis dan membaca, kita mendapatkan penekanannya dalam ajaran agama kita. Mudah-mudahan juga ketika kita membicarakan seputar dunia menulis ini juga tidak terlepas dari maksud kita, niat kita untuk juga menjalankan bagian dari titah Allah melalui syariat agamanya, di mana kita disitir di dalam ayat Al-Quran yang tadi, yaitu motivasi untuk menulis dan motivasi untuk membaca. Kali ini kita tidak bermaksud untuk bagaimana menafsirkan kedua ayat itu, tapi paling tidak kita mengambil poin bahwa kita sebagai muslim sungguhnya mendapatkan motivasi dan arahan untuk menekuni dunia menulis dan membaca. Lebih lanjut dari itu, mengapa dunia menulis ini dimotivasi oleh ayat Al-Quran? Kita maklum juga pada aspek yang lainnya bahwa ketika manusia itu belum memperhatikan dunia tulisan, maka dibedakan dengan ketika orang atau manusia sudah memperhatikan dunia tulisan. Dan ketika itu terjadi, maka ada yang kemudian disebut masa prasejarah dan masa sejarah. Masa prasejarah yaitu masa di mana manusia berpikir, bertindak, berperilaku, berpengalaman, dan itu relatif dinikmati oleh masanya saja. Kita sulit menembusnya karena memang tidak ada bahan-bahan untuk dilacaknya. Kita baru menemukan jejak-jejaknya ketika orang mempedulikan tulisan. Peradaban manusia sebelum mempedulikan tulisan itu relatif datar. Grafiknya relatif lambat peradabannya. Karena apa? Karena masing-masing mencoba trial and error. Kemudian mencoba, dan itu sulit diceritakan kepada generasi yang lainnya karena medianya pun juga tidak muncul. Kemudian ketika orang mulai mempedulikan tulisan,
dia mencoret-coret di dinding gua, kemudian menceritakan dengan gambar, menceritakan dengan simbol-simbol, maka simbol-simbol itu kemudian jadi pertanda untuk menjadi informasi yang kemudian dibaca oleh generasi berikutnya. Lalu ada juga yang menulisnya di tulisan-tulisan batu, tulang belulang, kemudian juga di pelepah-pelepah dan dedaunan. Maka sejak itu terjadi sebuah percepatan. Kenapa demikian? Percepatan budaya manusia yang juga dipengaruhi oleh adanya gerakan tulisan itu, karena memang orang bisa mempelajari pengalaman, pemikiran, dan budaya pada masa-masa generasi sebelumnya dipadu-padankan dengan generasi saat itu dan kemudian ditransformasi ke generasi berikutnya. Itulah kehebatan tulisan. Apalagi ketika tulisan bersentuhan dengan penemuan kertas, yaitu yang ditemukan oleh Shaolun di Cina. Maka setelah itu juga terjadi sebuah percepatan atau revolusi yang kemudian mendorong terjadinya penemuan-penemuan yang semakin cepat. Dan apalagi setelah ditemukan mesin cetak, maka dunia tulisan itu bisa mengakumulasi sejumlah pemikiran, ide, gagasan, dan kemudian juga mentransformasikannya ke banyak pihak, sehingga kemudian laju peradaban manusia pada saat belakangan ini semakin melesat, dan kita menemukan betapa bahwa hampir setiap hari, bahkan setiap jam, dan mungkin juga setiap detik ada temuan-temuan yang kemudian juga diinformasikan melalui tulisan, yang kemudian juga ditransformasikan kepada banyak pihak. Teman-teman sekalian, dari apa yang tadi tergambarkan, di sini kita bisa ambil poinnya, betapa bahwa siapa orang yang mempedulikan tulisan berarti dia peduli peradaban. Kemudian juga siapa orang yang kemudian juga mencoba untuk menuliskan ide, gagasan, pemikirannya, berarti dia juga sudah melakukan atau sedang melakukan penabungan, pentransformasian, dan kemudian juga peduli kepada generasi-generasi yang akan datang. Dan itu artinya kita juga tertuntut, karena memang juga di dalam ayat Al-Quran itu ada surat yang diawali dengan Al-Qalam dan juga dengan Iqra. Dan mudah-mudahan dengan pembahasan kita kali ini juga menambah motivasi kita untuk kemudian kita belajar menulis dan kita berusaha untuk menekuni dunia tulis dan produktif menulis. Insya Allah kita lanjutkan dengan bahasan berikutnya. Kali ini kita sudahi dulu dan mudah-mudahan bermanfaat. Jaga diri, jaga kesehatan, mudah-mudahan Allah memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.